Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin semua, keluarga besar Bani Amir dan semua yang hadir di kesempatan malam hari ini, perkenankan ya tadi diungkap soal berbagi ilmu, ya apa yang sedikit saya ketahui mungkin juga bermanfaat untuk semua yang hadir. Insya Allah tawasau bil haq, tawasau bis sabr, itu adalah bagian penting dari setiap pertemuan, ya, setiap forum, ya, saling menasihati dalam soal-soal kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran, hendaklah itu menjadi salah satu kegiatan yang mewarnai hidup kita. Hal yang kedua tentu saja selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas jasa beliau, kerja keras beliau, risalah Islam sampai pada kita. Hadirin yang saya hormati, ini sedikit tadi saya baca-baca lalu tertarik dengan salah satu komentar dalam bidang ilmu yang saya dalami, yaitu soal filsafat. Mungkin banyak yang berkomentar miring tentang ilmu ini gitu, tetapi ternyata para pemikir, termasuk diantaranya ya para ulama, mempunyai pandangan yang bermacam-macam tentang disiplin ilmu yang saya pelajari ini. Ya diantaranya tentu yang paling populer ada sosok tokoh namanya Imam Ghazali, ya. Tentu saja kesan yang kita peroleh kalau membaca karya-karyanya dari Imam Al-Ghazali tentu saja cenderung kesimpulannya negatif terhadap ilmu filsafat, gitu ya. Tapi lalu sebetulnya bagaimana Imam Ghazali melihat berbagai macam jenis ilmu itu, gitu ya. Ada peneliti yang sudah mencoba mengklasifikasikan ilmu-ilmu yang ditemui semasa Imam Al-Ghazali hidup. Jadi beliau mengkaji beberapa karya dari Imam Al-Ghazali dan mendapati Imam Al-Ghazali ternyata dalam beberapa hal memetakan tipe-tipe orang yang berusaha mencari kebenaran dan pengetahuan itu, gitu ya. Pemilahannya tentu saja didasarkan pada apa yang beliau alami di masa hidup beliau. Nah, kalau mau disederhanakan, dikelompokkan menjadi 4 bagian atau 4 tipe orang yang mencoba mengkaji ilmu-ilmu itu. Yaitu yang pertama biasanya dikelompokkan golongan para mutakallimun atau teolog, ya. Itu mereka-mereka yang mengkaji tentang Tuhan yang bersandar pada kitab suci dan lalu berusaha mendapatkan kebenaran dari kitab suci tentu dengan bantuan akal. Juga tentu merujuk pada kitab-kitab suci. Kemudian yang kedua ada kelompok para filsuf, para pemikir, dan kemudian Al-Ghazali memperluas termasuk ya para ahli ilmu-ilmu umum, ilmu yang didasarkan pada rasio, ya, ilmu matematika, ilmu-ilmu murni, ya, itu masuk dalam ranah kategori ya kefilsafatan, karena ya rujukan utamanya tadi adalah akal atau rasio. Untuk mencapai kebenaran yang dijadikan pegangan adalah rasio.
Dan bahkan dalam beberapa hal terkadang para filsuf ini mendudukkan akal lebih tinggi dibanding wahyu atau dibanding kitab suci gitu. Itu kelompok para ahli filsafat, para ahli ilmu gitu ya. Ilmu umum, ilmu keduniaan mayoritas ya. Lalu ada juga kelompok para ahli, ada yang menyebut ahli kebatinan atau kalau mau dikelompokkan yang ketiga ini taklimiyah gitu ya. Semasa Imam Al-Ghazali hidup, kelompok taklimiyah ini ya biasanya merujuk pada kaum Ismailiyah atau para pengikut Syi'i, terutama yang percaya pada konsep kebenaran itu sebetulnya ada pada Nabi dan kemudian diturunkan kepada para imam yang notabene maksum atau terbebas dari dosa dan salah ya. Jadi di sini sumber kebenarannya itu sebetulnya tunggal ya, datang dari Allah, diberikan pada para rasul dan kemudian setelah para rasul para imam. Jadi ini kalau saya sebut ini jenis otoritatif. Ada otoritas kebenaran atau ilmu yang dipegang oleh kelompok tertentu. Kalau tidak berdasar pada taklim dari sang imam, ya ilmu itu tidak memiliki nilai kebenaran gitu ya. Itu kelompok yang ketiga. Kemudian ada kelompok yang keempat, yang inilah yang menurut Imam Al-Ghazali paling pas untuk mendapatkan kebenaran, yaitu para kelompok tasawuf atau para sufi gitu ya. Karena dengan disiplin tasawuf itulah atau ilmu tasawuf itulah kebenaran yang hakiki itu diperoleh gitu ya. Tentu saja memang kajian Al-Ghazali atas ilmu-ilmu ini memang cenderung berfokus pada ilmu agama atau katakanlah kebenaran yang paling puncak atau hakiki itu ya kebenaran mengetahui tentang Tuhan begitu. Nah, ini kaidah dalam filsafat Islam yang terkait dengan ilmu itu begini, ungkapannya mungkin kalau dinyatakan dengan redaksi bahasa Indonesia sederhananya itu begini. Kemuliaan satu ilmu itu terletak pada objeknya, objek ilmu itu. Jadi status ontologis ilmu itu ada pada objeknya. Semakin tinggi objek ilmu, maka semakin tinggi pula ilmu itu. Sehingga dan ini paradigma ini memang sebetulnya terbalik-balik ya di masa sekarang. Kita kan cenderung melihat ya disiplin ilmu teknik, apalagi mungkin teknik sipil, konstruksi gitu. Kesannya itu ilmu yang keren gitu, mempelajari ilmu itu. Padahal itu kan mempelajari benda mati sebetulnya ya. Sebetulnya itu kalah keren dibanding ilmu yang mempelajari manusia. Kenapa? Karena ya manusia itu kan derajatnya lebih tinggi, lebih mulia dibanding struktur bangunan begitu. Jadi paradigma dalam ilmu Islam itu sebetulnya ilmu itu lebih mulia kalau dia mengkaji sesuatu yang mulia gitu ya. Karena itu lalu ilmu tertinggi, ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang mengkaji tentang Tuhan. Karena objeknya adalah yang paling mulia gitu ya. Nah, ini ini mungkin perlu disadarkan. Jadi itu makanya juga Imam Al-Ghazali membedakan ada dua pemilahan ya. Ada ilmu religius dan ilmu ya katakanlah ilmu intelektual begitu. Itu kalau dipilah ilmu yang katakanlah sesuai dengan syariat gitu ya, ada tuntunan-tuntunannya, dan lalu ada ilmu yang memang rujukan atau dasarnya adalah akal. Kalau mau dibedakan lagi, sebetulnya ada jenis pembedaan yang ini terkait dengan prakteknya untuk menggapai ilmu itu, yaitu ilmu yang berkategori fardu ain dan fardu kifayah. Nah, mempelajari ilmu religius seperti malam ini kita membaca Al-Quran dan insya Allah pekan depan dilanjut dengan
tahsin, ilmu tajwidnya itu masuk kategori mempelajari ilmu-ilmu religius ya. Itu kategorinya ya fardu ain karena itu akan menjadi dasar bagi setiap individu untuk melangkah ke depan di masa depan bahwa kita itu pasti akan menemui masa depan itu gitu ya. Itu kategorinya fardu ain, semua harus gitu ya. Sementara ilmu intelektual, ilmu umum itu sebetulnya berkategori fardu kifayah ya. Dan bahkan ada yang kemudian level-levelnya bertingkat-tingkat. Jadi yang fardu kifayah pun kalau sudah banyak orang mengkaji ilmu itu, maka alangkah lebih baiknya dia mengkaji ilmu fardu kifayah yang lain gitu. Jadi tidak harus kalau sudah banyak orang berbondong-bondong mengkaji ilmu itu, ya beralihlah ke yang lain gitu ya. Ada tingkatan-tingkatan, ada yang levelnya iktisar atau terbatas, ada yang secukupnya saja iktisad ya, tapi juga ada yang istiqsa, jadi yang tingkatnya lanjut gitu ya. Jadi memang mau mengkaji ilmu pun itu menurut Imam Ghazali ya kita harus mempertimbangkan kemanfaatan ilmu itu, kategori ilmu itu, apakah dia fardu ain atau fardu kifayah. Kalau fardu ain artinya ya semua dari kita harus mempelajarinya. Kemudian yang kalau fardu kifayah ya apakah itu yang secukupnya saja atau yang mungkin diperlukan untuk sampai tingkat lanjut. Bagi para pengajar tentu saja mempelajari ilmu walaupun mungkin berkategori fardu kifayah harus ya bagi para pengajar karena profesinya untuk mengajari lebih lanjut gitu ya. Tetapi mungkin bagi yang lain mungkin tidak harus dia mempelajari semua ilmu fardu kifayah sebanyak mungkin ya. Karena ini ada level-level yang memang harus difahami. Hidup kita terbatas, usia kita terbatas, tidak mungkin kita mempelajari semua ilmu yang sungguh cakupannya luar biasa. Karena itu kita harus sadar diri dan membatasi mana yang mungkin dan mana yang tidak mungkin untuk kita kaji. Ya mungkin saya tidak perlu berpanjang kata lagi. Ada satu hal yang menarik dari pemilahan Imam Ghazali, yaitu ilmu yang tercela dan terpuji, lalu juga mubah gitu ya. Tapi yang banyak dibahas oleh Imam Al-Ghazali itu yang terpuji dan yang tercela. Ilmu-ilmu religius jelas berkategori ilmu yang terpuji gitu ya, sederhananya. Semua ilmu yang rujukannya pada kitab suci sesuai dengan tuntunan Nabi, yaitu kategorinya tentu yang terpuji. Karena menghantarkan orang untuk sampai pada Tuhan. Ya. Tapi lalu mana kategori ilmu-ilmu yang dianggap sebagai yang tercela? Al-Ghazali memilahnya jadi 3. Ada yang pertama mungkin karena dianggap membawa kerusakan. Contoh paling mudah tentu ilmu sihir. Dipelajari buat apa? Itu jelas sihir itu pasti merusak justru gitu ya. Ada ilmu itu ada, bukan kok, dan pengetahuan tentang itu tuh ya mungkin gitu ya dengan sihir itu. Tapi sudah jelas dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sihir itu justru akan merenggangkan hubungan suami istri atau apa yang lain terkait dengan justru menimbulkan banyak kerusakan begitu ya. Kemudian tipe yang kedua itu yang lebih banyak mendatangkan bahaya terutama terhadap keyakinan. Di antaranya contoh mungkin ilmu astrologi, bukan astronomi ya. Kalau astronomi ilmu yang ilmiah ya. Astrologi atau horoskop mungkin ya, ilmu perbintangan yang ya ramalan ya, nujum gitu ya. Cenderung ke mungkin bagi beberapa orang ada penjelasan ilmiahnya sebetulnya, tetapi mayoritas orang ketika memahami ilmu itu justru akan jatuh pada kemungkinan keimanannya goyah. Bukan tidak mungkin memang pergerakan benda-benda di langit itu mempengaruhi yang di bumi, yang jelas secara keilmuan
Yang sepanjang yang saya tahu bulan itu kalau pas purnama ya pasti pasang air laut tinggi gitu ya. Jelas ada pengaruhnya. Tetapi kalau itu kemudian dibawa-bawa terus-menerus, bahwa pergerakan bintang ini, bintang itu dan lain sebagainya, justru menghadirkan keyakinan yang ini mendatangkan sial, ini membawa manfaat. Nah, kalau justru keyakinan itu yang muncul, maka ilmu ini justru malah membahayakan keimanan. Maka Imam Al-Ghazali menyebut ilmu ini termasuk kategori yang tercela. Sebaiknya tidak dipelajari juga. Tidak perlu pula umat Islam menghabiskan waktu dan energinya untuk mempelajari itu gitu ya. Kemudian yang kategori yang level 3 ya, itu sebetulnya yang kalau mau disebut tercela dalam peringkat yang paling ringan ya, yaitu yang kalau dia mempelajari ilmu itu ya sebetulnya tidak cukup membawa kemanfaatan gitu ya, atau mungkin lebih baik dia mempelajari ilmu yang lain ya, ini terutama ilmu-ilmu yang levelnya mungkin sepele ya, atau yang justru mungkin tidak membawa pada kemanfaatan lebih lanjut ya. Apa kategori ilmu-ilmu yang begitu itu? Ya bisa banyak ragam kalau mau menyebut ilmu-ilmu yang begitu, yang justru biasanya ya berujung pada jatuhnya pada nanti perbuatan yang sia-sia, atau katakanlah tindakan-tindakan yang menghabiskan waktu atau membuang energi dan pikiran begitu. Itu level yang terendah gitu ya. Jadi kalau mau diperingkatkan tadi dari yang paling membawa kerusakan, bahaya, sampai yang buang-buang waktu gitu ya. Ya itulah yang ilmu-ilmu yang oleh Imam Ghazali sebut sebagai ilmu-ilmu yang ya tercela begitu ya, yang tidak sebaiknya dipelajari. Sementara ilmu-ilmu yang terpuji pengkategoriannya begitu menurut Imam Ghazali ya ilmu-ilmu keagamaan, religius ya. Ya, meskipun ilmu keagamaan juga nanti bervariasi, ada yang sekedar sebagai ilmu alat, ada yang itu pokok gitu ya. Soal akidah, ketauhidan jelas itu yang pokok. Tapi kemudian ilmu ulumul hadis ya, atau termasuk ilmu-ilmu tentang yang mendukung itu, ada yang menyebut termasuk tafsir, kalau berlebihan itu dikategorikan sebagai yang ya sifatnya fardu kifayah saja, bukan fardu ain gitu ya. Artinya kalau banyak orang kemudian mengkaji itu dan lalu berbondong-bondong malah beradu debat soal penafsiran, itu juga tidak baik begitu. Nah, itu versi dari Imam Al-Ghazali. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan itu saja, walaupun tentu saja ini pandangan dari Imam Al-Ghazali, kritik dan tentu saja penempatan beliau pada sufisme yang paling utama di antara ilmu-ilmu itu bisa diperdebatkan, karena menurut saya sebetulnya semua bidang ilmu itu punya peran masing-masing ya. Teologi dengan memposisikan wahyu, filsafat dengan memposisikan akal lebih utama, kemudian taklimiyah dengan otoritasnya. Yang ini pun sebetulnya kita walaupun sedikit ya, kita begitu juga. Ketika belajar di perguruan tinggi kan kita sebetulnya, atau di sekolah kan kita ikut otoritas guru, otoritas dosen, otoritas kiai, itu kita ambil juga model-model itu gitu ya. Kemudian yang sufisme dengan mencoba membuka diri ya, menyibak nafsu gitu ya untuk sampai pada Tuhan. Ya, masing-masing punya celah dan kekurangan, tapi mari semua kita coba cari untuk mencapai kebenaran, jangan hanya sekedar menutup dan menyalahkan salah satu kategori ilmu itu, karena mungkin cara dari masing-masing itu dibutuhkan untuk mendapatkan kebenaran yang keseluruhan atau yang komprehensif. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah derajat yang lebih baik sebagaimana
janji Allah bahwa orang-orang yang beriman dan yang menuntut ilmu, Allah akan tinggikan derajatnya baik di dunia maupun di hari akhir. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.